dalam jangka 5 tahun adalah bagaimana masyarakat Pacitan bisa lebih sejahtera, mandiri, dan juga religius. Meja makan bersama saya Bayu, Res Budiarjo. Tum. Ya. Yang Pacitan minggu lalu banyak yang bertanya. Ya. Akhirnya bagaimana? Ya Pak Roni mau maju iya. sebagai calon bupati gitu aja. Tapi jadi dan tidak tergantung rakyat Pacitan. Menginginkan perubahan yang lebih bagus, menuju cita-cita Pacitan yang tidak terisolir atau tidak. Itu jawabannya di rakyat Pacitan. Sampai sejauh mana masyarakat Pacitan menginginkan perubahan yang bukan perubahan yang pemerintahan bukan ya, tapi kebijakan-kebijakan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan atau tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Pacitan seperti masalah transportasi, berhubungan berjalan-jalan, kemudian bagaimana meningkatkan pemberdayaan masyarakat, bagaimana agar masyarakat diberdayakan karena sumber daya manusia di Pacitan itu canggih-canggih, hebat-hebat. Buktinya masyarakat perantauan rata-rata sukses. Banyak pejabat-pejabat dari Pacitan, bahkan presiden pun dari Pacitan. Nah, apabila potensi ini dikoordinasikan dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Pacitan dengan relationship-nya masyarakat Pacitan yang di Jakarta atau di ibu kota nanti di KN, tapi sementara di Jakarta dulu, karena masih di Jakarta pemerintahan ini, maka potensi yang terpendam di Pacitan ini akan tumbuh berkembang. Nah, kita bicara lebih langsung aja dengan Pak Roni Wahyono yang sekarang masih menjadi ketua DPRD. Selamat malam Pak Roni. Malam Pak. Ini didampingi juga oleh mantan wakil bupati. Didukung berarti? Didukung. Jelas. Duet maut ini. Duet maut. Jadi beliau adalah menjadi tim sukses, relawan atau apapun namanya. Pak Yudi. Yang pasti Sumbogo. Memberikan apa ya? Motivasi. Kebijaksanaan. Orang tua. Ya. Gimana Pak Roni kabarnya? Apa kegiatan hari-hari ini? Kegiatan hari-hari ini ya sosialisasi dengan masyarakat, menyerap aspirasi, berkomunikasi juga dengan partai-partai politik, dan pada intinya adalah semua itu memang harus disinergiskan untuk bagaimana bersama-sama sesarengan bangun desa lan kutha Pacitan. Jadi bagaimana Pacitan ke depan ini menurut Pak Roni, gagasan apa yang paling khusus lah, 2-3 gagasan yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat Pacitan itu apa? Jadi kita harus melihat potensi Pacitan terlebih dahulu. Nanti di sini kita tidak usah menyamakan misalkan Pacitan harus jadi kota industri. Tapi kalau yang belum mampu, ya janganlah gitu. Nanti potensi itulah yang harus digali. Dan potensi Pacitan ini kalau kita lihat dari PDRB ini lebih dari 50% itu adalah pertanian. Pertanian dalam arti luas. Ada sawah, ada hutan, ada perkebunan, ada perikanan darat. Itu yang harus kita berdayakan. Yang satu, potensi lahan kita ada 95% itu lahan rakyat. Yang kedua, masyarakat kita 75% itu petani. Artinya mereka sudah terbiasa untuk bertani. Agraris ya? Agraris. Mereka sudah biasa nanam singkong, mereka sudah biasa nanam sengon dan sebagainya. Bahkan di tempat kita, Pacitan sudah ada 6 pabrik sengon. 6 pabrik plywood. Kayu lapis, plywood. Dari sengon itu? Dari sengon. Itu kan jangka waktu ekspor. Itu 5 tahun. Artinya di situ peluang itu memang ada. Memberdayakan bagaimana selain masyarakat juga lahan yang ada itu jangan sampai mubazir. Perkebunan rakyat lah ya, bukan hutan tapi perkebunan. Karena tepang kan dalam tempo pendek 5 tahun ya. Dan kita juga punya tanah yang mulai dari 0 sampai dengan 1000 di atas permukaan laut. Itu kan artinya perkebunan, janggelan, itu bahan cincau itu juga itu banyak. Lalu juga bagaimana buah-buahan juga bisa kita berdayakan. Artinya potensi itu semua ada. Ya tinggal bagaimana kita fokus dulu. Ini yang kira-kira bisa dikerjakan oleh masyarakat Pacitan itu apa? Karena target kita adalah masyarakat. Bagaimana kita mensejahterakan masyarakat. Bukan masalah seperti jalannya halus, tapi masyarakat ternyata tidak bisa menikmati jalan tersebut karena tidak bisa beli mobil, tidak bisa beli motor kan begitu. Kadang-kadang kita terpaku ke arah sana. Yang bagaimana bisa menghubungkan antar daerah dulu lah. Kan? Bagaimana konektivitas, jalan-jalan untuk peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan,
Dan pertumbuhan ekonomi juga. Ekonomi, jalan pariwisata, betul, pariwisata juga. Jadi intinya adalah potensi yang ada itu kita petakan, kita berdayakan, dan juga SDM ini juga kita tingkatkan. Karena fungsi pemerintah daerah itu selain kita memberikan pelayanan publik, pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat. Lain ini yang perlu kita galakkan. Dalam konsep pemberdayaan itu nomor 1 konsentrasi ke sektor pertanian tentunya. Betul. Kan? Apa yang paling jangka pendek yang diperlukan oleh masyarakat di Pacitan? Jadi kita membangun Pacitan kan juga harus sinergis dengan pemerintah pusat provinsi. Nah sekarang Bapak Prabowo Presiden terpilih kita punya program makan gizi gratis. Oke. Nah disitulah makan gizi gratis itu terus berapa tuh pembiayaannya? Kalau dihitung-hitung kan sekitar Rp14.900. Padahal ada 82 juta yang perlu diberikan makan setiap harinya, termasuk Pacitan. Nah, kalau itu kita ngambilkan sumber dari Pacitan, makan gizi gratis itu, apakah cukup pangan Pacitan untuk mencukupi makan di Pacitan itu? Nah, ini makanya diperlukan satu swasembada pangan, ketahanan pangan. Nah, karena itulah makanya Bapak Prabowo melalui Genta Pangan Mandiri, yaitu gerakan mandiri tani ketahanan pangan itu mempunyai program untuk bagaimana mendatangkan investor untuk mencukupi kebutuhan gizi gratis tersebut. Misalnya Pacitan butuh susu, berarti kita ternak sapinya perahnya harus ditingkatkan sehingga kita bisa swasembada sapi perah, swasembada susu. Lalu juga untuk makan ikannya, bagaimana kita punya potensi kelautan juga bisa akhirnya kita memberikan penambah makanan ikan untuk anak-anak gitu. Cold storage sudah ada belum? Cold storage sudah ada, sudah ada. Nah itu, jadi itu dan termasuk di situ makanya kemarin saya juga alhamdulillah kemarin sudah dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina Genta Pangan Jawa Timur. Nanti disitulah saya juga berkomitmen untuk bagaimana bisa membangun ketahanan pangan di Pacitan. Jadi akhirnya kita tidak impor dari daerah lain. Bahkan kalau bisa tidak impor dari negara lain. Karena kalau kita sudah bisa melakukan itu secara nasional, APBN kita akhirnya bisa terselamatkan. Konsep untuk swasembada sendiri apa yang bisa dilakukan pemerintah? Jadi yang pertama sekali lagi kita juga fokus kepada potensi yang dipunyai oleh Pacitan. Jadi yang pertama tadi sapi perah, kita juga sudah punya ada sapi perah di Pacitan. Bahkan kita sudah ekspor ke perusahaan Nestle. Susunya itu? Susunya sudah langsung ke pabrik Nestle. Itu satu yang pertama ada. Yang kedua kita punya ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Itu juga kita potensi perkebunan juga bisa gitu loh. Sayur-sayuran gitu loh. Selama ini kan kita masih ngambil dari Magetan, dari Tulungagung gitu loh. Itu juga bisa. Lalu juga tadi ikan itu juga bagaimana kita bisa masyarakat petani ini nelayan ini diberikan perahu kalau bisa gitu loh. Ya modal. Sarpras buat nelayan. Gitu. Kan pantainya luas kan, panjang. Tapi untuk ombak gimana Pak? Apa? Untuk nelayan kan ombaknya besar, Laut Selatan itu memungkinkan nggak masih? Ya, jadi ada dua Pak. Biasanya mereka nelayan tradisional, mereka di Teluk Pacitan. Ada Teluk Pacitan, itu terlindungi. Kalau yang agak jauh kita ada Rumpon. Rumpon di tengah laut itu. Jadi di Pacitan itu ada teluk ya? Ada Teluk Pacitan. Ya, itu sangat memungkinkan masyarakat nelayan kecil pun mendapatkan di situ. Mereka pagi berangkat, siang udah pulang gitu. Artinya potensi itu sangat luar biasa. Luar biasa sekali, termasuk wisatanya. Nanti akan mengarah ke sana. Wisatanya. Nanti kita juga bisa membentuk satu agropolitan. Jadi kayak misalkan di Blitar punya kampung kopi gitu. Pacitan kenapa tidak begitu. Kita mereplika yang ada. Terus kalau untuk wisata tuh kan Pacitan itu banyak gua-gua. Gua-gua vertikal. Bagus lagi tuh Pak kalau penduduk-penduduk sekitar itu diberi pelatihan single roof teknik supaya mereka bisa jadi pemandu untuk turun gua vertikal. Konsep untuk pengembangan pendayagunaan gua-gua ini apa nih dalam jangka pendek ya? Kalau Bapak calon bupati nih, jadi bupati misalnya, insya Allah kan, apa yang kemudian Bapak lakukan? Yang pertama tadi betul dikatakan Mas Bayu tadi, meningkatkan SDM-nya masyarakat niku. Jangan sampai nanti masyarakat cuma jadi penonton. Itu banyak yang terjadi semacam itu. Bagaimana masyarakat diberdayakan, ditingkatkan kemampuannya sehingga dia bisa bekerja di situ. Apakah satu sisi dia jadi pemandu tur ya atau pemandu susur gua atau dia UMKM-nya. Dia bisa berjualan, pakaian, oleh-oleh dan sebagainya, restorannya, lalu juga homestay-nya gitu. Lalu yang berikutnya adalah reservasi gua ini juga yang perlu diperhitungkan juga.
Jangan sampai nanti kita eksploitasi gua, tapi preservasinya tidak ada. Nah, itu kan sebetulnya ada aturannya, kayak misalkan Gua Gong itu kan, dia kan di dalamnya ada lampu-lampu panas. Panas itu kalau terus-terusan nanti akhirnya stalaktitnya itu meleleh. Itu kan bahaya. Harus diperhitungkan. Harus diperhitungkan kelestariannya niku, environmentnya. Jadi kita tetap menjaga lingkungan. Nah, itu kayak gitu juga harus jangan kita push terus. Nanti akhirnya rusak gitu. Kelestarian dan keberlanjutannya, jangka panjangnya gitu loh. Cocok ya. Cocok. Ini ada pertanyaan yang cukup oke. Bagaimanapun juga kan Pacitan itu kampung halamannya Pak SBY. Iya kan. Kan lo Bapak terpilih nanti, se-SBY apa sih Bapak? Sehingga kalau Pak SBY pulang itu ya merasa seperti pulang kampung. Kan gitu kan. Jadi Pak SBY adalah tokoh nasional yang kita banggakan, semua kita idolakan. Semua pemimpin Pacitan pasti membanggakan Pak SBY. Iya, betul. Itu kita sangat bangga dengan beliau karena jadi presiden 2 periode, orang si Pacitan. Gitu. Makanya di sini kita juga mengapresiasi terhadap beliau. Beliau sudah membangun museum dan galeri seni SBY Ani di Pacitan. Niku saya pernah di dalamnya, beliau cerita keliling tuh butuh 2 jam Pak untuk selesai tour di dalam itu 2 jam. Berarti besar ya? Besar Pak di dalam itu, besar dan atraktif, interaktif, tidak sekedar museum yang menjemukan tapi interaktif. Itu sangat ini membanggakan beliau dan itu beliau bangun dengan uangnya sendiri. Oh itu dari bukan dari pemerintah kabupaten atau provinsi bukan dari beliau sendiri. Nah, karena itu di situ maka di sini nanti kita juga harus bisa bagaimana museum itu bisa kita berdayakan, kita manfaatkan menjadi tempat pertemuan baik nasional maupun internasional, sehingga harapannya bisa juga meningkatkan satu nama Pak SBY, yang kedua masyarakat sejahtera Pacitan juga semakin meningkat, masyarakat juga Pacitan juga semakin terkenal gitu. Itu cita-cita Pak SBY. Karena destinasi wisata naik ya. Destinasi wisata naik gitu. Itu keinginan beliau semacam itu. Yang berikutnya juga adalah bagaimana beliau juga bisa melihat perkembangan Pacitan ini bisa lebih maju lagi. Hubungan Bapak sebaik apa dengan Pak SBY? Ketua Dewan. Sambutan. Mungkin nggak pernah ketemu kan? Alhamdulillah mulai dari 2004 saya sudah berjuang bersama almarhum bapak saya untuk kemenangan Bapak SBY khususnya tim sukses. Luar biasa. Jadi tidak ada kata bahwa ketika Pak Roni jadi bupati jauh akan meninggalkan Pak SBY. Biru darahnya. Darahnya biru beliau ini. Gimana hubungan relationship-nya? Insya Allah baik. Yang terakhir beliau ke Pacitan juga dalam masih menyambut beliau. Bahkan juga dalam minta doa restune beliau untuk bisa maju bupati. Waktu sempat menyampaikan untuk jadi bupati Pak SBY. Apa sambutan Pak SBY? Karena waktu itu hanya sekedar menyambut, saya menyampaikan itu, beliau hanya menepuk-nepuk pundak saya aja. Artinya lanjutlah, pinter-pinter lah kau gitu. Yang tidak kalah penting, beliau ini sudah mengikuti tahapan-tahapan yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat untuk menjadi Bupati Pacitan. Artinya dalam konvensi atau apapun namanya di Partai Demokrat beliau terlibat atau melibatkan diri atau masuk ya. Sudah ngambil mendaftar lah. Ngambil formulir pendaftaran dan juga sudah mengembalikan formulir pendaftaran. Sekarang juga Dewan dari Demokrat. Demokrat. Ya karena Demokrat menang di Pacitan, maka beliau menjadi ketua. Berapa periode nih? Saya menjadi wakil rakyat sudah 3 periode. Alhamdulillah kemarin juga terpilih kembali. Sedangkan untuk ketua DPRD alhamdulillah sudah 2 periode. 2 periode ya pantas kalau masuk ketua dewan terus ya toh. Orangnya ya harus ganti lah posisi. Masuk ngawasi aspirasi terus. Ngawasi. Ketok palu terus. Sekali-kali jadi eksekutor. Aku wis paham. Saya sudah tahu ini ya kan. Aspirasi masyarakat selama penjaringan 3 periode ya, yang pernah diserap sebagai wakil rakyat yang belum terrealisir atau belum terakomodir oleh pemerintah kabupaten
provinsi maupun pusat. Itu apa kira-kira yang sangat menonjol? 2-3 poin aja. Ya, yang sangat menonjol itu adalah masalah jalan. Jalan, Itu masyarakat pedesaan itu sangat banyak sekali, utamanya ketika dikumpulkan seluruh pokok-pokok pikiran anggota DPR di seluruh wilayah, ini masalah jalan. Jalan, Yang kedua memang masalah air. Air memang menjadi kendala. Air bersih ya? Air bersih. Ketika musim hujan banjir, kebanyakan air. Ketika musim kemarau kekeringan, kurang air gitu. Niku. Lalu yang ketiga yang harus kita antisipasi dari sekarang adalah masalah sampah juga. Sampah sudah mulai. Sampah sudah menggunung di TPA kita. Walaupun ini belum menjadi persoalan yang serius, tapi ketika kita melihat daerah lain, kayak seperti halnya Jogja, itu sudah menjadi satu permasalahan. Nah, kita harus mengatasi permasalahan tersebut sebelum menjadi masalah, begitu. Ini harus ditangani sejak dini. Ini gitu. Sampah rumah tangga atau sampah rumah tangga yang terbesar. Karena Pacitan masih belum banyak industrinya. SDGs. SDGs, pembangunan SDGs, betul. SDGs. Luar biasa ya. Top Pacitan. Terus kemudian untuk program yang belum 3 poin tadi yang utamanya apa yang ada di benak atau gagasan seorang Roni Wahyono untuk memenuhi aspirasi-aspirasi yang lebih, kalau aspirasi banyak sekali, tapi 3 poin ini. Yang salah satunya juga adalah aspirasi dari teman-teman kaum muda, adalah masalah pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Apalagi kita menghadapi bonus demografi 2030. Itu usia produktif lebih besar daripada usia non produktif, sehingga akhirnya kalau tidak kita antisipasi dari sekarang, maka bonus demografi bisa menjadi bencana demografi. Nah, konsep yang konkret untuk mengatasi masalah itu apa? Dari masalah air, mulai masalah jalan, itu apa untuk 5 tahun yang akan datang yang bisa dilakukan? Kembali kepada lapangan pekerjaan tadi adalah kita menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satunya adalah melalui ketahanan pangan tadi, melalui genta pangan tadi. Itu adalah menggunakan dana investor, bukan dana APBN. Ya, jadi investor itu nanti kita bagaimana menarik investor untuk ke Pacitan, satu sapi perah. Itu bagaimana kita juga nanti bisa melatih anak-anak muda itu nanti untuk bisa menjadi peternak sapi perah. Karena di situ ada penghasilan buat mereka, dan mereka harus diyakinkan. Yang kedua juga adalah untuk potensi kelapa di Pacitan ini nomor 2 terbesar se-Jawa Timur. Kelapa ya? Kelapa. Nah, ini bagaimana kita juga bisa memberikan pabrik pengolahan kelapa, sehingga kelapa itu tidak dijual mentah, tapi sudah diolah. Iya, termasuk arengnya. Ya, arengnya, briketnya, lalu juga sabut itu untuk jog juga itu bisa. Lalu juga ini porang. Nah, porang ini juga kita banyak menghasilkan porang juga, tapi kan selama ini pabriknya ada di Madiun. Nah, kita ingin punya pabrik sendiri, karena dengan pendirian pabrik, porang jadi tepung, itu diekspor, maka itu bisa menjadi tambahan penghasilan juga. Dan lapangan pekerjaan. Juga. Jadi kita potensi itu ada, cuma tinggal kita bagian investor itu bisa datang, mendirikan pabrik, sehingga akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan perputaran ekonomi di Pacitan, akhirnya kesejahteraan juga bisa semakin meningkat. Harapannya Jalan Lintas Selatan jadi. Dengan Jalan Lintas Selatan sudah terhubung, maka investasi akan mudah ya. Betul. Maka kita juga sinergis dengan pusat itu. Nah, Pak Yudi, gimana pandangan Bapak tentang kenapa Pak Yudi kok Roni ini mendorong atau sepertinya support, mendukung? Kenapa? Gimana ceritanya ini? Karena rekam jejaknya dari Pak Roni Wahyono ini sudah jelas. Beliau istilahnya seperti apa yang telah disampaikan itu kan udah runtut, Pak. Pengalaman beliau menjadi ketua dewan 2 periode. Ya, waktu beliau ketua dewan ngawasin jenengan dong. Dia masih wakil bupati waktu itu. Ngawasi kerjasama. Kerjasama. Benar. Encon niki. Gimana pandangan jenengan terhadap seorang Roni Wahyono sebagai ketua dewan dan track recordnya itu seperti apa? Beliau selama ini rekam jejaknya sudah teruji. Menjadi partner dari eksekutif. Sudah saya merasakan partner dengan dewan ini sudah berjalan dengan baik. Ini aja dalam melayani kepentingan masyarakat banyak. Seperti apa yang disampaikan beliau, Pacitan ini
potensinya sangat luar biasa. Penghasil empon-empon terbanyak di Jawa Timur. Oh iya, dari empon-empon Pacitan. penting. Mister empon. Bukan Wonogiri aja itu, Pacitan ya. Loh, Wonogiri ini pembeli, Pak. Oh iya. Iya. Tetap empon Pacitan ya. Cocok tanamnya di Pacitan. Luar biasa. Penghasil empon-empon terbanyak ini. di Jawa Timur. Banyak yang nggak tahu itu. Janggelan juga, termasuk Ponorogo. Janggelan. Padahal sumbernya dari Pacitan. Dari Pacitan. Tim jamu ini harusnya bikin pabriknya di Pacitan ya toh. Iya. Saya sangat mendukung sekali program beliau kalau terpilih, mudah-mudahan terpilih. Amin. Tadi salah satunya pengen untuk mendatangkan investor mendirikan pabrik porang di Kabupaten Pacitan. Ya. Karena sekarang tanaman porang di Kabupaten Pacitan sudah masyarakat itu membudidayakan, Pak. Jadi sudah membudaya ya berarti sudah terbiasa nanam itu. Terbiasa seperti penanaman sengon untuk kebutuhan industri kayu lapis. Ini masyarakat Pacitan menanam kayu sengon ini untuk kebutuhan kayu lapis sudah terjaga, Pak. Oke. Ya, sehingga pabrik kayu lapis tumbuh di Kabupaten Pacitan. Nah, ini sengonisasi. Jadi pabrik porang akan menjadi lokomotif Pacitan. Nah, kan? Ya, paling nggak melayani daripada melakukan pembelian pada masyarakat petani. Kemudian juga upaya pengembangan sapi perah. Karena susu ini sangat penting sekali dan ternyata potensi daripada masyarakat di sana tinggal suntik dana lagi. Apakah itu melalui investor ataukah itu melalui perbankan? Mungkin ya. Termasuk potensi perikanan, pengalengan ikan itu kan juga penting. Dan sangat dimungkinkan untuk bikin pabrik di sana ya. Betul. Cold storage sudah ada berapa di sana, Pak? Baru satu ya, Pak ya? Baru satu. Daya tampung? Baru satu, ya. Daya tampungnya di sana ini per bulannya, bukan per bulan ya, per harinya itu bisa 15 sampai 20 ton. Cukup besar ya. Cukup lumayan. Tapi masih kurang ya itu ya, perlu ditambah lagi atau gimana? Cold storage. Karena didukung oleh sarana pelabuhan yang sudah bagus di Kabupaten. Oh iya. Tempat pelelangan ikan sudah bagus. Tempat pendaratan ikan bagus. Iya. Kalau di daerah Wonogiri, Wonosari, Jogja kan tidak ada, Pak, teluk. Ada. Sehingga nelayan itu daratnya di Kabupaten Pacitan. Iya, karena teluk tadi ya. Kalau cita-cita beliau ingin menggandeng investor untuk datang ke Kabupaten Pacitan ini sangat pas sekali, strategis sekali. Loh, kan latar belakang pengusaha ya. Betul. Jadi wajar lah kalau dia bicara investor. Ya toh. Kalau perlu konco-konco dan gengnya investasi dulu. Padangnya wong susah ya toh. Ini yang kita harap. Kenapa saya mensupport Pak Roni Wahyono untuk ke depan maju untuk Bupati Pacitan, salah satunya ya rekam jejaknya beliau dan mimpi untuk Pacitan ke depannya. Itu maksud saya mimpi tadi, Pak. Kembali ke Pak Roni, langsung aja kepada beliaunya. Mimpi besar, jauh dan mimpi pendek. Jangka pendek nih. Tidur siang dan tidur malam. Tidur malam. Tidur siang kan pendek. Iya. 5 tahun yang akan datang aja. 2024 2029 atau 2025 2030 lah katakanlah ya. Kalau itu pun dilantik bupati insya Allah ya. Itu kan 1 Januarian mungkin ya. Atau Februari. Nah, apa Pak mimpi pendeknya itu apa? Mimpi pendek saya dalam jangka 5 tahun adalah bagaimana masyarakat Pacitan bisa lebih sejahtera, mandiri, dan juga religius. Oke, zikir Sudirman. Zikir Sudirman kembali. Karena kita harus berikhtiar dan berdoa. Jangan nanti kita berikhtiar terus tapi tidak kita iringi dengan doa. Karena sekali lagi yang mendatangkan rezeki itu kan ya Gusti Allah. Kita ingin mensejahterakan masyarakat tapi kok nggak doa kan ya. Sombong namanya. Makanya di situ salah satu program saya di situ. Bagaimana masyarakat Pacitan bisa lebih sejahtera, mandiri dan lebih religius. Jadi duniawi dan akhiratnya sama Abdul bin Allahnya lah. Seimbang, harmonis ya. Nah, dalam konteks anak muda itu kan IT
sudah mulai berkembang. Bagaimana kondisi di Pacitan, internetnya dan sebagainya kira-kira? Di internet di Pacitan kita masih ada blank spot, ya termasuk seluler juga. Tapi kalau zaman sekarang kita lebih butuh sinyal internet daripada sinyal handphone. Dengan internet kita bisa telepon, bisa WA dan sebagainya. Dan itu memang kita masih butuh pembangunan infrastruktur digital. Gitu. Nah, ini kan termasuk salah satu programnya Pak Prabowo kan. Pak Prabowo itu kan FEED, FEED gitu. FEED itu kan selain memberi makan juga ada F food, E energy, E environment, dan D digitalisasi. Dan ini ya salah satu juga harus kita kembangkan. Jadi selain kita membangun infrastruktur jalan, tapi kita juga membangun infrastruktur digital. Sehingga akhirnya semua desa nanti bisa tercakup wilayah internet. Nah, itu apa yang akan dilakukan oleh Pemda? Ya, kita akan kerjasama dengan pihak ketiga. Ya, jadi kita monggo pihak ketiga membangun jaringan backbone-nya dulu. Nah, nanti kita yang akan memakainya di situ. Sehingga sama-sama diuntungkan. Karena jadi kalau fiber optiknya ya? Fiber optiknya. Biar swasta lah. Swasta yang membangun. Nanti dia kan tentu butuh untung kan gitu. Makanya di sini nanti pemerintah maupun masyarakat lah nanti akan membeli datanya. Nah, kalau pemerintah yang membangun backbone-nya itu mahal sekali. Nah, tapi kalau kita masyarakat swasta, itu kita bisa bergerak. Karena dalam membangun itu kita butuh sinergitas 5 pilar, yaitu namanya pentahelix. Itu pemerintah, dunia usaha, masyarakat, media, dan akademisi. Itu 5 ini harus berjalan. Dan dilibatkan di 5-5 ya? Dilibatkan, dunia usaha harus dilibatkan. Kamu investasi lah, investasi untuk infrastruktur digitalisasi. Nah, tentu investasi mereka juga butuh untung kan begitu. Maka nanti ketika itu nanti sudah ada dari masyarakat desa, pemerintah desa, kecamatan, semuanya kan akan menggunakan itu, akhirnya sama-sama saling diuntungkan. Nah, ketika sudah ada internet semua, itu internetnya semua akhirnya nanti bisa jalan semua. Karena kita nanti akan ada namanya IOU, Internet of Things, IoT, Internet of Things. Jadi semua itu berbasis internet. Bahkan pertanian pun bisa berbasis internet dalam rangka untuk mengajak minat kaula muda. Jadi nanti kalau muda mungkin kalau mereka cuman macul konvensional, mereka mungkin wegah. Gitu, ditinggalkan pakai capek tengah-tengah sawah. Aduh, udah malas lah mereka. Pertanian sekarang harus modern. Nah, harus modern, harus menggunakan alat. Mereka juga mungkin teknologi, bahkan menyebarkan pupuk pakai drone. Itu mungkin mengecek kadar air, kebutuhan tanah itu pakai internet, kayak tancapkan, kayak wifi, mereka bisa ngecek di rumah. Tanahku butuh air, tanahku butuh pupuk kan gitu. Jadi kayak gitu-gitu yang memang harus mulai dikembangkan. Jadi minat kaula muda niki ke pertanian lebih meningkat karena sekarang ini pertanian didominasi oleh kaum tua di atas 50 tahun, di atas 60 tahun dan pendidikan SMP rata-rata. Dan ini kan membahayakan. Kita negara agraris tapi kita masih impor dari luar. Itu kalah kita dengan Vietnam gitu. Padahal Indonesia termasuk Pacitan punya potensi. Cocok. Gimana Pak Yudi ini? Ya, seperti itu Pak. Saya kesini mengantarkan Pak Roni Wahyono untuk melakukan komunikasi dengan Pak Kris, Pak Bayu. Inilah Pak Roni Wahyono, figur yang usianya masih produktif sekali, punya pemotretan permasalahan dan solusi yang tepat, cocok. Di Kabupaten Pacitan, insya Allah mimpi beliau ini mimpi siang hari loh nih, bukan malam hari. Kalau malam hari panjang, siang hari pendek sudah luar biasa. Apalagi kalau mimpi malam hari, beliau ini tentunya akan lebih tuntas lagi menyajikan potret Pacitan secara keseluruhan. Nah, artinya dengan pengalaman sebagai anggota dewan, pengalaman sebagai pengusaha, maka sudah tidak asing kalau investasi. Putra seorang bupati. Ya, bapaknya bupati ya. Pengusaha juga. Jadi ya pengusaha juga, bupati juga, bapaknya. Maka beliau melekat ada bupati dan pengalaman sebagai dewan sehingga akan paham jalannya pemerintahan, paham aspirasi masyarakat, paham dunia bisnis, sehingga Roni Wahyono akan mampu merealisasikan adanya kemungkinan investor-investor masuk. Roni Wahyono, Pacitan, sampai berjumpa di meja makan selanjutnya.